aku itu sedikit culture shock aja dekat Malaysia. Kayak gue jadi iri coy, kenapa gitu gak ada dekat negara gua gitu kan. Tapi ada beberapa netizen Indonesia yang berkomentar macam ini. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyaknya orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, entah itu melancong, jalan-jalan ya, entah itu bekerja di sana ataupun berkunjung ke tempat saudaranya, itu pun termasuk melancong ataupun berkunjung juga. Tapi yang tak ketinggalan, bila orang Indonesia pergi ke Malaysia pasti mengalami culture shock. Entah itu culture shock tentang jalan raya di sana, yang sebenarnya jalan raya itu di Indonesia juga maju, tapi masih culture shock dengan yang ada di Malaysia karena di sana itu lebih luas, lebih lebar, ataupun culture shock tentang kuliner. Tapi sangatlah berbeda sekali culture shock dengan yang dialami oleh orang Indonesia kali ini, geng. Ini menurut saya bukan culture shock lagi, karena beliau itu sampai cakap iri dengan Malaysia, geng. Kenapa di Indonesia tak ada hal macam ini seperti di Malaysia? Tentunya penasaran culture shock apa yang dialami oleh dia orang itu? Jom langsung kita simak saja videonya. Nah, gue itu di sini nggak ada niat mau ngehina negara lain, apalagi ngatain bangsa lain gitu ya. Oke. Cuman aku itu sedikit culture shock aja dekat Malaysia. Kayak gue jadi iri coy, kenapa gitu gak ada dekat negara gua gitu kan. Nah, misalnya gue itu kan sekarang ngontrak di Malaysia, jadi otomatis dong gue itu make rules Malaysia gitu ya, kemudahan apa yang ada dekat Malaysia gitu ya. Jadi gue nggak tahu ini apa culture shock atau teknologi shock gitu. Cuman di sini beda banget cuy. Bayar listriknya guna apps, bayar airnya guna apps. Nah, satu lagi App yang itu bikin aplikasi aku namanya. itu kayak beneran. Kalau internet telepon itu kan kayak gue dulu kayak harus ngisi pulsa gitu kan, baru ada internet. Kalau di Malaysia enggak cuy, kalau cuma lu WA doang itu mah gratis. Sama Malaysia gue kayak apaan anjir, kayak segitunya gratis di Malaysia gitu loh. Aku kayak kaget gitu, pengen aja netap gitu di Malaysia ya, tapi nggak bisa. Kita kan cuman babu di sini, jadi ya babu. nyaman-nyaman aja lah di negara orang gitu kan. Ternyata bukan culture shock lagi kalau ini, geng, tapi shock dengan kemudahan-kemudahan yang ada di Malaysia. Seperti contoh apa yang dikatakan beliau tadi yang paling akhir, yaitu internet. Internet itu sangatlah berbeda sekali, geng. Saya pun tak habis pikir, geng, di luar nalar saya ini, geng. Internet di sana itu, geng, saya itu beli di sana itu. Saya biasa suka ataupun sudah biasa lah memakai Digi, kartu kad Digi. Digi itu hanya 20 ringgit Malaysia, geng. Saya itu beli sih yang murah aja, sebenarnya ada bermacam-macam beberapa kecepatannya. Itu 1 bulan, geng, semuanya gratis. Telepon gratis, WhatsApp gratis, tengok YouTube gratis, dan bener-bener 1 bulan itu, geng. Di sana yang membedakan harga itu ya tentang kecepatannya saja, geng. Kalau gratisnya itu semuanya memang gratis itu, geng. Hanya 20 ringgit Malaysia, itu sekitaran 60.000 rupiah uang kita, geng, uang Indonesia. Saat ini saya sudah berada di Indonesia. Saya itu ya pastinya saya beli paket internet ya kan. Di sini tuh saya beli 60.000, geng. Itu
yang katanya itu unlimited, ternyata ada kuotanya, geng. Kalau kuota itu habis, kalau kita main apa itu YouTube, Facebook, TikTok, itu tak boleh pakai. Unlimitednya itu ternyata hanya WhatsApp. Itu pun kalau buat video call sudah tak kuat lagi, geng. Dan tak sampai 1 bulan, geng, baru 25 hari itu pun sudah habis. Dan bayarnya segitu. Itu yang membuat saya shock itu, geng. Setelah dari Malaysia hidup bener-bener di Indonesia, ternyata di Indonesia ini semuanya itu mesti mau uang, geng. Wow, gimana menurut kalian? Kalau kalian tak percaya silahkan pergi ke Malaysia sendiri, geng. Kalau orang Malaysia tak percaya di Indonesia macam ini, silahkan pergi ke Indonesia. Silahkan, kita membuka pintu lebar untuk orang-orang semua. Tapi kalau saya cakap macam ini, mesti ada yang berkomentar yang katanya ini. Saya tunjukkan komentarnya macam ini. Jangan dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia penduduknya baru berapa? 30 jutaan. Oke, karena kalian itu tak mau dibandingkan dengan Malaysia, sementara tujuan saya ini membandingkan untuk mentoleransi, agar kita tahu kekurangan kita biar tahu mencontoh negara lain. Seperti contoh Malaysia saja itu yang paling mudah kita contoh. Karena kenapa? Karena Malaysia itu dari segi adat, agama, bahasa itu sama. Maka dari itu saya arahkan ke sana agar lebih mudah kita contoh. Akan tetapi para netizen kita itu tak terima kalau kita itu membandingkan dengan Indonesia, Malaysia. Oke, sekarang kita berikan contoh. Ini ada salah satu orang Indonesia, geng, yang memberitahu bahwa atau membandingkan antara Indonesia kepada negara lain yang penduduknya itu sama banyak. Seperti contoh di Chinese. Nah, penasaran kan perbandingannya itu macam mana? Jom langsung kita simak bersama-sama. Saya mau cerita nih tentang kemajuan Cina ya, yang ajaib secara ekonomi dan teknologi dan juga pendidikannya. Jadi gini, pada tahun 1950 ya, orang Cina itu masih miskin banget. Rata-rata penduduknya itu penghasilannya $70 per tahun. Sekarang ini ya hampir $13.000 per tahun per orang. Ya, hebat nggak? Ratusan kali lipat ya. Nah, ini ada rahasianya nih. Dari segi perspektif pendidikannya ya. Jadi memang pendidikan di Cina itu benar-benar diarahkan menuju kepada industrialisasi ya. Jadi sistem pendidikan di Cina itu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi pemerintah Cina berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan juga memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat. Namun ada beberapa kuncinya, gak segampang itu. Yang pertama, Cina dalam 30-50 tahun belakangan ini pendidikannya itu fokus kepada vokasi dan keterampilan teknis ya, untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri. Makanya di Cina semuanya ada industri, mulai dari celana dalam, kaos kaki, komputer, chips komputer, solar panel, semuanya, HP, semuanya. Dan itu tidak terlepas dari orang-orang yang terampil mengoperasikan alat-alat berat dan juga alat-alat ringan di industri ya. Yang kedua juga adalah investasi besar-besaran di infrastruktur pendidikan ya. Jadi banyak sekali 40-50 tahun belakangan ini sekolah-sekolah vokasi, juga universitas-universitas yang bagus. Misalnya Tsinghua University, masuk ke situ pun mungkin lebih susah daripada masuk ke Harvard, tahu nggak? Ujiannya macam-macam. Jadi memang Cina itu berkomitmen untuk mengindustrialisasikan masyarakatnya, ya. Nah, juga menyediakan tenaga kerja yang terampil ya. Ini dengan cara ya menyediakan pendidikan vokasi yang sangat profesional. Terus yang kedua adalah menghasilkan inovasi dan penelitian. Jadi universitas di Cina juga sangat didesain untuk bukan hanya mencuri teknologi orang lain, tapi juga ya melakukan inovasi ya. Kalau Anda sering dengan ATM, apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Betul. Cina nomor satunya. Tapi jangan salah, ATM juga nggak gampang loh. Karena sebagai contoh, negara-negara di Asia Tenggara yang lain pun banyak ATM, artinya mengamati, modifikasi dan meniru betul. Teknologi dan juga pengetahuan yang ada di
negara maju, namun ketika diterjemahkan itu banyak yang gagal, banyak yang salah. Hanya nggak semua ATM itu berhasil, karena untuk bisa menjiplak pun butuh keahlian. Betul. Dan Cina berhasil dalam hal itu, ya karena salah satunya adalah pendidikan yang sangat berbasis industri dan teknologi. Ya, kira-kira sederhananya seperti itu. Jangan ada yang bilang saya antek Cina ya, Anda berdosa. Berarti yang harus kita ambil dari video tersebut, kita harus meningkatkan pendidikan di Indonesia, geng, agar boleh macam Cina. Kalau kalian tak mau membandingkan saya dengan Malaysia, kita mencontoh saja dengan di Cina. Wah, kalau mencontoh Cina itu lagi berat, geng. Di sana itu lagi handal. Yang kemajuannya itu sangatlah cepat di sana itu, atau dibandingkan dengan di Indonesia, aduh, nggak ada apa-apanya kita, geng. Bukan berarti saya ini merendahkan negara kita, negara Indonesia itu bukan. Tapi jomlah kita maju bersama-sama, kita mencontoh di negara-negara lain yang maju. ATM itu, geng, amati, tiru, modifikasi. Itu penting, geng. Tak semua orang boleh menirukan hal tersebut. Dan itu sudah berhasil dilakukan di negara Chinese, geng. Yang dulunya itu tak maju, sekarang itu maju pesat, geng. Bahkan produknya itu bukan hanya di Indonesia, Malaysia saja, di beberapa negara lainnya. Dan orang tersebut, konten kreator tersebut yang baru saya tayangkan itu juga cakap di Indonesia ini yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Apa maksudnya itu? Penasaran kan? Kita simak dulu video yang berikutnya. Di negara Konoha, jurang perbedaan semiskin dan sekaya itu sangat tajam. Jadi yang kaya kaya banget, yang miskin miskin banget, ya. Dan yang miskin sulit untuk merubah nasibnya. Kenapa? Ini pasti ada yang salah. Dan yang salah di sini tentu salah satunya dari negara. Ya, tentu banyak perspektif untuk memahami hal ini. Ya, dan saya mau bahas tentang pajak dan sistem pengupahan. Ya, pajak. Katanya di negara berkembang, ya, cenderung penerimaan pajak itu tidak adil. Karena banyak pengemplang pajak, banyak penipu pajak, baik dari korporasi atau perusahaan maupun dari individu yang memiliki hak sendiri, ya. Apabila penerimaan pajak itu kecil, ya, maka negara juga tidak punya uang untuk didistribusikan, untuk dibagikan, ya, kepada rakyat yang bisa mendongkrak perekonomian yang lebih besar. Ya, jadi ya itu karena negara nggak punya duit, jadi dia harus memajak rakyat, ya. Sementara di negara maju penerimaan pajak itu secara relatif, ya, jauh lebih tinggi. Semua dipajak, ya, semua dipajak. Tapi di negara maju distribusi APBN pajak ini, ya, ke masyarakat itu jauh lebih bertanggung jawab dan transparan. Ya, itu makanya mereka punya sistem yang kuat. Kesehatan kuat, pendidikan kuat, transportasi kuat, penelitian kuat, semua kuat. Di negara Konoha semua abu-abu. Ya, tergantung. Itu dari sistem pajak. Kemudian adalah dari sistem pengupahan. Di negara maju, ya, pengupahan itu jauh lebih fair, adil. Kenapa? Karena buruh punya asosiasi yang kuat. Bisa suaranya itu dipakai mempengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan yang memihak kepada buruh. Di negara Saling menghargai, ya. Buruh bisa dipecat semaunya. Ya kan? Bisa diupah semaunya. Ada yang mengupah 2 juta, 1 juta, 5 juta. Ya. Meskipun ada aturan. Ya. Dan di negara Konoha, buruh tidak punya suara. Kenapa? Banyak faktor lagi. Buruh suaranya itu terpecah. Kenapa? Ya kurang skill, mudah dimanipulasi, dibodoh-bodohi politisi, dan banyak aspek. Ada aspek agama, ada aspek ini. Jadi buruh itu nggak punya satu suara. Sehingga pengaruh mereka kepada pemerintah
itu kecil ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau orang kaya itu berkontribusi kepada rakyat, seharusnya dipajak lebih tinggi sih. Jadi buruh itu jangan ditakut-takuti ketika berdemo ya. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya, sejujurnya ini ya, di Indonesia ini pun juga boleh maju sebetulnya, tapi ada syaratnya. Yang paling penting, yang paling utama, berantas para koruptor-koruptor di Indonesia ini, geng. Karena kenapa? Saking banyaknya koruptor, bukan hanya pejabat, orang awam pun juga ikut-ikutan membesarkan perutnya sendiri, tidak memikirkan kesejahteraan orang lain, tidak memikirkan perasaan orang lain. Semua itu teringin dirangkul sendiri, tak mau mengajak kebersamaan atau tak mau mensupport satu sama lain agar kita ini boleh maju. Kita ambil contoh aja, geng ya, tak payah di negeri Cina lah, kita ambil ke Malaysia lagi, geng. Di Malaysia sana meskipun hanya buruh tapi sangatlah dihargai di sana, geng. Kita bekerja, saya ya yang pernah bekerja di sana, satu hari sebagai buruh kelapa sawit itu boleh mendapatkan 100-200 ringgit Malaysia rata-rata itu, geng ya. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Itu kalau dirupiahkan sekitar 600.000 rupiah. Oke, kalau jangan ditukar rupiah lah ya. Kita buat hidup di sana saja. 200 ringgit Malaysia itu kalau untuk makan dalam satu keluarga itu sudah lebih, geng. Kita masih boleh nabung di sana itu. Karena kenapa? Ekonomi di sana itu biaya hidupnya itu cukup murah dibandingkan dengan kemasukannya, geng. Sebetulnya di sana itu semuanya itu juga dipajakkan, geng. Macam perniagaan kecil itu ada pajak kepada kerajaan. Lepas itu moto, kita beli kendaraan di sana itu setahu saya ya, di sana itu tak boleh cash, geng. Mesti kita bayar kredit ataupun siki-siki. Kenapa buat macam itu? Biar negara dapat pajak. Negara dapat pajak tapi tak menyekik rakyatnya. Rakyatnya juga merasa terbantu karena biaya hidup di sana itu sangatlah murah sekali. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kalau beli motor ataupun kendaraan itu kurang yang kredit. Kebanyakan cash. Seronok kan tengok, wah cash gitu kan. Tapi setelah kita bayar cash, selanjutnya kita ini masih kesusahan sebenarnya, geng, untuk mencari biaya hidup di Indonesia. Karena kenapa? Kita sebagai contoh saja ya, sama-sama pekerja kebun di Indonesia. Pekerja kebun, saya itu bekerja di tempat abang saya, satu hari itu bisa mendapatkan 60-70, paling banyak itu 80.000 rupiah. 100 itu pun jarang sih. Kalau kerja satu hari 2 hari itu kadang-kadang boleh dikasih lebih 100.000 dalam satu hari. Tapi kalau kita ingin bekerja setiap hari itu mesti dikasih murah sedikit ya, 70-80.000 rupiah lah setiap hari. Itu pekerja ladang itu, geng. Untuk makan dalam satu hari di Indonesia, dalam satu keluarga ya, saya istri dengan anak satu itu saja. Itu pun pas-pasan, geng, pas-pasan. Kita nak nabung susah. Kalau di Indonesia ini, kalau hanya buruh, wah tak payahlah teringin bangun ini, tak payah teringin beli itu, tak payah pikir macam itu. Kalau kita hanya setakap sebagai buruh ataupun pekerja, kita ya menikmati hidup gitu saja. Jangan berpikiran yang tinggi-tinggi. Jadi hidup di Indonesia itu harus mempunyai bisnis yang lain, geng. Selain kita ikut kerja orang, harus mempunyai bisnis ataupun ternak, hewan ternak seperti kambing, lembu, sawah, mempunyai bisnis lain, apapun, entah itu offline ataupun online. Jadi hidup di Indonesia itu harus pandai-pandai. Dan sebenarnya orang Indonesia itu juga pandai-pandai, geng. Skillnya banyak, tapi tak diakui oleh negara, tak diakui oleh pemerintahan kita. Kalau kita mengajukan skill kita, kalau tak ada ijazah ataupun tak ada orang dalam, kita ini diremehin, geng. Lu itu siapa? Karena kenapa? Karena kita tak punya duit. Kita tak punya duit yang banyak. Orang Indonesia ini kalau teringin menjadi nama harus mempunyai duit yang banyak dengan ucapan yang manis-manis. Itu baru boleh dapat
jabatan ataupun orang terpandang. Ini menurut pengalaman saya ya, bukan semua orang Indonesia macam ini, bukan. Ini pengalaman saya yang pernah saya alami. Setiap orang kan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Apa salahnya kalau kita ini mengungkapkan, ya kan? Kalau kita pendam di sini nanti jadinya itu mengganjal, tak sedap ya. Jadi kita keluarkan di sini sesuai dengan apa yang kita alami macam itu. Kalau kalian mempunyai pendapat lain, pandangan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semuanya yang saya tanyakan ini, semua yang saya ucapkan ini bukan berarti saya ini merendahkan atau menjatuhkan ataupun menghina negara saya sendiri, bukan. Ini hanya mengedukasi saja agar kita ini lebih pandai, agar kita boleh lebih saling menghargai. Semoga dengan video yang saya tayangkan ini semuanya ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.